Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen. Saya tidak diizinkan share screen. Dibuka dulu. Oke. Ya, kadang-kadang memang di masa pandemi ini kita banyak mengeluh, banyak menggerutu. Bagi saya ini saya sebut ini kelemahan saya. Seharusnya tidak seperti itu, tapi justru seharusnya kita memanfaatkan pandemi ini menjadi media untuk survive dan memperbaiki diri. Belum, Pak? Oke, benar. Oke, ya. Baik, izin share screen. Oke, ini saya suatu saat kalau memang memerlukan silahkan. Jadi konsep awalnya begini, suatu saat iblis itu menyegat orang di pintu masjid, dan ketika Rasul mau masuk kemudian ditanya, anak muda, kenapa kamu tidak mau segera masuk masjid dan sholat tahiyatul masjid? Maka orang ini mengatakan, Muhammad, aku ini iblis. Terus kenapa? Aku ingin menggoda manusia yang sedang sholat itu. Kenapa tidak segera kamu lakukan? Saya takut sama orang yang tidur itu. Kenapa? Ternyata orang yang sedang tidur itu pintar. Jadi konsep awal inilah yang harus kita lakukan. Kita tekankan bahwa kita harus pintar, dan semuanya insya Allah pasti bisa pintar. Saudara sekalian, bagaimana pintar itu jaraknya? Kalau pintar ini adalah syarat pintar yang pertama itu remember. Artinya apa? Kalau kita menimba ilmu baru dalam taraf menghafal, kita pintar pada tahap paling bawah. Nah, yang paling tinggi bagaimana? Ya harusnya di sini dia harus mulai bisa menganalisis, mengimplementasikan, itu masih di bawahnya. Jadi orang harus mengerti, mengimplementasikan dan menganalisis. Jadi ketika ada fenomena, maka kita harus bisa menganalisis. Ketika ada pandemi, ketika orang cuma menggerutu, maka nggak akan dapat apa-apa. Tapi manakala orang bisa menganalisis, kemudian dia bisa menerapkan, maka dia tingkat keilmuannya, kepintarannya sudah lebih tinggi lagi. Salah satu contoh misalnya gini, orang minum kan dari gelas, tapi manakala suatu saat dia minum pakai sedotan, oh ternyata air bisa disedot dengan sistem kelap. Tetapi ada buah, ada pohon yang kemudian di atas ada airnya, misalnya pohon kelapa. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ketika sudah bisa berpikir seperti itu dan mencoba untuk mengimplementasikan ke dalam sistem yang lain, maka dia sudah lebih baik lagi. Bapak Ibu, ini adalah Mbak Narwito. Dia adalah Ketua ICT Center Wonogiri. Apa yang hebat? Beliau kuliah dan lulus pada usia 59 tahun. Pada usia itu kemudian ijazahnya dimasukkan ke bagian kepegawaian dan diterima, tetapi dari 2 SK sekaligus, yaitu SK pengangkatan dan sekaligus SK pemberhentian, karena pada saat diterima usianya 80 tahun. Tetapi semangatnya untuk terus belajar, ini yang saya sangat salut. Ini ponakannya Mbah Narwito. Bapak Ibu, ini adalah profesor pertama di Indonesia bidang komputer. Tapi manakala dia ada di depan kamera, tetap saja narsis. Ini adalah profesor termuda di Indonesia, tetapi sama saja. Begitu dia di depan komputer tetap narsis. Bapak Ibu, profesor ini sudah profesor, doktornya ada 2. Kalau kadang-kadang kita mengatakan profesornya cuma ecek-ecek, enggak. Profesornya dari Harvard dan di MIT. Dan sekarang dia kuliah lagi doktor. Sudah profesor. Kalau orang sudah dokter kan udah nggak mau kuliah lagi doktornya. Tapi ini sudah profesor, kuliah dokter lagi. Ketika saya tanya, Prof, kenapa sekolah lagi? Saya pengen pintar, dia bilang. Masalah harta, masalah untuk kuliah bagaimana? Saya nggak peduli, pasti nanti saya ada berjalan. Ini yang kata-kata yang saya petik yang sangat berharga sekali. Bapak Ibu, ini itu suatu gambaran bahwa ternyata di depan kamera siapapun akan seperti ini. Sampai dia menggunakan cara-cara seperti ini biar ngehit. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang di Indonesia ini ada yang salah ya. Kalau misalnya di tempat
yang bagus, objek wisata kuliner itu ngehit tidak apa-apa. Ini bayangkan di tempat demo, ini di tempat bencana, ini di kuburan, orang tetap saja narsis. Ini ada yang salah. Artinya apa? Yang salah ini ternyata harus kita manfaatkan menjadi sebuah keunggulan agar kita bisa lebih dari itu, kita olah gitu. Tapi ingat, presiden kita juga seperti ini. Jadi sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Ini bukan masalah. Tapi masalahnya bagaimana memanfaatkan masalah itu menjadi lebih bermasalah untuk keuntungan kita. Kalau dulu Bapak Ibu, komputer kita menggunakan seperti ini, memorinya ada sebesar ini, kemudian sebesar ini dan sebesar ini. Bagaimana dengan sekarang? Pertanyaannya, kalau ke kamar mandi ngapain? Pak Tarno bisa dengar? Kalau ke kamar mandi ngapain dulu? Apa yang dilakukan sekarang? Kalau dulu kan seperti ini, bawa koran. Kemudian ada daging kerokok juga seperti ini. Yang sekarang apa yang terjadi? Dunia bisa kita hancurkan, bisa kita olah menggunakan jari kita seperti ini. Inilah aktivitas sekarang bisa kira-kira yang ada di dalam kamar mandi. Sampai dulu kalau misalnya Graham Bell tidak menemukan telepon yang seperti ini, kemungkinan sekarang tidak akan ada seperti ini. Oke. Ini adalah handphone pertama yang dibuat oleh Martin Cooper, beratnya 0,5 kilo dan harganya 3.500 US. Dan handphone ini cuma kepake setengah jam. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa handphone ini menjadi sangat bersejarah sehingga sekarang menjadi handphone yang kita miliki sekarang. Pak Tarno bisa bantu saya. Sekarang koran cetak yang ada di Solo sudah omsetnya berapa? Bisa tahu? Kita banyak yang sudah tutup. Dan kalau kita tidak bermigrasi, ya jadi diam itu tanda akan mati atau mati. Kalau kita tidak berinovasi, pasti akan mati. Ini banyak orang sudah cetak tutup. Stasiun TV bahkan radio punya channel YouTube. Ini fenomena. Radio, TV kok punya channel YouTube. Ini fenomena. Saya pernah mengatakan bahwa YouTube ini sudah merubah peradaban. Yang dulunya orang mungkin antipati, sekarang semuanya di situ. Pak Tarno dalam 3 bulan terakhir bisa tahu nggak kira-kira perolahan iklan di radio naik apa turun? Saya pastikan turun. Pasti turun. Kalau ada radio yang mengatakan iklannya naik, itu bohong. Nanti silahkan laporannya. Dalam 3 bulan terakhir reklame di jalanan banyak yang kosong. Betul. Dalam 3 bulan terakhir banyak iklan UMKM tayang di IG Ad, tayang di YouTube Ad, tayang di FB Ad dan di Google Ad. Dan tidak tayang di TV atau radio. Dalam 3 bulan terakhir lebih banyak beli pulsa telepon atau beli pulsa data? Itu adalah fenomena yang luar biasa, ternyata sudah bergeser, mungkin bahkan tanpa kita sadari. Dalam 3 bulan terakhir lebih banyak nonton TV atau YouTube? Oke, sudah dijawab sendiri. Jadi jawabannya sebenarnya ada di situ. Oke, radio itu seperti ini dulu. Kalau mungkin masih ada yang pernah lihat radio seperti ini, berarti usia Anda sudah tua. Karena ini zaman dahulu yang punya satu kelurahan atau satu RT yang punya cuma satu. Sekarang kita bisa dengar radio dari seluruh penjuru dunia dan akhirat. Oke, radio ini sekarang bahkan sudah masuk ke Android. Sehingga kita bisa dengarkan kalau tidak ada web. Ini jadi kita bisa lihat di sini. Ini pun sudah ada. Ini yang analog, radio analog. Ini TV yang sudah masih analog tapi sudah masuk handphone. Nah, sekarang sudah ada di internet. Semuanya bisa dimasukkan ke sini. Sampai ke sini ada iflik, ada hook. Nah, ini adalah kacamata untuk melihat film 19 detik aman biar nggak kelihatan orang lain. Bapak Ibu, saya ke Korea. Saya herannya semua tamu, enggak itu perempuan, laki-laki, besar kecil, profesor,
diarahkan ke Kim Ji-sul, tidak ada L-nya ya. Ke Kim Ji-sul. Saya amati kenapa? Padahal kimchi itu kan cuma kubis, dikasih sambal, rasanya juga nggak enak, saya aja nggak suka. Tapi kenapa ini menjadi sebuah fenomena? Ternyata pemerintah sangat menyupport UMKM atau industri kecil agar dia bisa up, agar dia bisa lebih maju lagi. Dia support ini sehingga kimchi yang tidak berharga, tidak berarti menjadi terkenal. Kenapa kita tidak lakukan itu? Mungkin industri apa, mainan anak kecil, kaos kaki yang kemudian bisa di up. Inilah mungkin harus membuka tangan-tangan kita, sentuhan tangan kita akan menjadi lebih baik lagi. Bahkan saya itu di hotel tidak ada TV yang mereknya selain LG dan Samsung. Ternyata Samsung 10 tahun yang lalu itu nggak ada yang tahu. Tapi kemudian dipush oleh pemerintah menjadi seperti itu. Sekarang siapa yang tidak tahu Samsung? Dan dana riset kampus industri itu selalu diberikan kepada kampus. Kampus memerlukan dana riset yang tidak punya, akhirnya dapat dana riset. Hasilnya dikembalikan lagi ke industri. Sehingga sinergi inilah yang luar biasa. Kalau di Indonesia untuk memperoleh dana riset tahun depan bisa dapat. Sama, saya tanya sama mahasiswa yang ada di sana, Mas, Mbak, apa bedanya kuliah di Indonesia dan di sini? Pak, kalau saya di Indonesia untuk mendapatkan devices sekedar untuk riset saya dapatnya bisa tahun depan. Tapi kalau di sini Pak, saya ngajukan sekarang, minggu depan saya udah dapat. Ini kelebihannya. Sehingga hasil-hasil riset itu cepat sekali diimplementasikan di industri di sana. Bapak Ibu, untuk mencapai 50 juta pengguna, radio perlu waktu 38 tahun, TV perlu waktu 13 tahun, tapi internet hanya butuh waktu 5 tahun. Dan inilah kita harus manfaatkan menjadi harus sangat efisien. Ini tadi yang saya katakan. Oke, Bapak Ibu ini juga. Oke, Bapak Ibu, ini adalah usia responden pengakses internet. Ternyata yang paling besar adalah usia 21 sampai 25 tahun. Ini artinya anak-anak usia ini harus kita bekali dari awal dengan baik. Karena kalau tidak pasti merusak. Pasti menggunakannya untuk tidak baik. Tapi kalau ini kita dasari dengan baik, pasti akan bermanfaat. Ini risetnya Tempo ya. Waktu ternyata yang paling banyak adalah jam 12 sampai jam 15. Makanya kalau kita ngakses pada jam ini pasti lemot. Nih, harusnya ini diambil kesempatan. Bagaimana caranya? Jualan paket data yang cepat pada jam ini. Nih, ini adalah digital in Indonesia. Ini di Indonesia ya. Ternyata total populasi 255 juta lebih. Ternyata usernya internet itu adalah 72 juta. Yang menggunakan sosmed 72 juta. Bedanya cuma sekian, sedikit ini ya. Dan 300 jutanya ini adalah menggunakan mobile connection. Dan di sosmednya ada 62 juta. Bayangkan, kalau ini digunakan untuk kekuatan yang baik, pasti akan jauh lebih bermanfaat. Saya beberapa kali diundang di media, di RRI, di TV. Saya selalu menekankan menggunakan medsos dengan baik dan bijaksana, konstruktif dan produktif. Share-nya bagaimana? Nih, 45% ini di web. Ya, menggunakan laptop dan desktop. Sedangkan 50% menggunakan handphone. Hanya 4% menggunakan tablet. Dan ini game. Kenapa? Karena kalau tablet nggak bisa dimasukin ke dalam kantong. Yang ini bisa. Ini fenomena. Jadi harusnya banyak yang memanfaatkan kalau mau membuat tas atau membuat celana yang tablet ini bisa masuk. Atau ini harusnya para produsen memanfaatkan dengan membuat handphone yang efektif di celana. Nah, ternyata pada tahun 2015 Facebook ini merajai. Surveinya memang lebih banyak yang menggunakan. WhatsApp baru di sini, tapi sekarang pasti akan berbeda. Dan ternyata Google juga masih di sini. Nah, oke. Ternyata orang pengguna Facebook itu di Indonesia nomor 2, sedunia. Ini nomor 2.
Jadi Bapak Ibu, kita harus manfaatkan ini untuk kepentingan yang jauh lebih produktif. Oke, nah ini menurut surveinya Social Baker, artinya valid. Distribusinya bagaimana? Ternyata hampir sama seperti tadi. Ternyata yang kuning ini ternyata paling tinggi di usia 18 sampai 24. Artinya anak muda ini benar-benar harus dikuasai. Dan ternyata kalau ini dipilah lagi, yang perempuan lebih banyak. Suatu saat ketika kita akan menghancurkan sebuah peradaban, sebuah negara atau sebuah teritori, maka hancurkan perempuannya. Kalau perempuan sudah bisa dihancurkan, maka semuanya pasti hancur. Ini perempuan. Ini mahasiswa saya yang memanfaatkan Facebook untuk memajang produk-produk mereka, sehingga waktu itu 2 juta per bulan dia dapat bersih ya. Ini kemudian ketika masuk kuliah masih ya Allah gireng lecak merayu belas, sekarang pada udah pada cantik dan punya penghasilan. Nah ini ada sebuah fenomena ketika saya makan di angkringan, ternyata dia angkringannya itu sepi. Terus saya mengatakan, Pak, kalau buat suatu pengumuman, kalau misalnya ada yang check in di sini, beri 1 gelas teh manis. Mau nanti Rufi enggak Pak, ini teori berkorban. Dan betul 1 bulan kemudian dia datang dan ternyata ramai. Kenapa fenomenanya? Ketika orang check in di Facebook, maka di Facebook akan banyak sekali angkringan tersebut, sehingga orang mudah untuk mendapatkannya dan mengerti tempat tersebut. Ini belum banyak yang memanfaatkan check in ini untuk promo. Cuman ini masalahnya. Ini mahasiswa saya sih, enggak apa-apa. 16 hari hilang mahasiswa usaha ditemukan lemas karena ketemuan orang di jalan. Tapi fenomenanya memang begitu. Ketemu di Facebook, tukar foto di Instagram, kemudian janjian pakai WhatsApp, ya, putus. Akhirnya ketemunya di yang lain, tempat yang lain. OLX, barang bekas. Oke, ini fenomena lagi. Nenek mau meninggal masih menyebarkan untuk posting. Bapak Ibu, ini statistiknya Instagram. Ternyata yang paling banyak fashion. Ini adalah orang-orang yang haus mata. Sekali lagi, harusnya ini dimanfaatkan. Teknologi 35, kuliner 25. Ini keluarga, ini travel. Ternyata ini fashion masih lebih banyak. Ini 700 juta. Ternyata 60% seperti yang saya katakan tadi, 60%-nya perempuan. Ini yang seharusnya dimanfaatkan lagi. Nih, 700 juta pengguna di tahun 2017, 3,5 miliar like setiap harinya. Setiap hari. Dan 30 menit rata-rata pengguna setiap harinya. 800 juta ini selalu memposting foto. 2 miliarnya story, lebih banyak daripada ini. Jadi saya itu keheran, kenapa kok orang ini selalu posting story dan isinya dihapusi. Ternyata dia tidak pede, sehingga dia hanya mau posting di story yang besok hilang. Tapi ingat, kalau ada posting di tempatnya sehari ini, bayarnya sehari 50 juta. Nih, sama usianya hampir sama, 18 sampai 24. Nih. Ini statistik saya, punya saya pribadi. Sama, 18 sampai 24 ini paling tinggi. Ini juga sama. Ternyata ada yang dari luar negeri paling tinggi, Jakarta, Surakarta, Yogyakarta. Ini punya saya. Oke. Nah, ini YouTube. Tadi saya sudah mengatakan ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa dan sudah merubah peradaban. Sehingga iklan-iklan kita itu sudah banyak tayang di sini. Ini YouTube. Nah, ini kalau YouTube dimanfaatkan untuk yang tidak baik jadinya seperti ini. Kalau ditanya kenapa seperti itu? Jawabnya adalah mengejar viewer. Oke. Nah, ini adalah surveinya Abji. Ternyata yang paling banyak itu di Jawa. Di Jawa itu populasinya sekian, 68 juta. Ternyata penetrasinya 65%. Sementara di Papua dan Maluku ini dengan jumlah segini ini ternyata hanya 2,5%. Dan ternyata jumlah perempuan lebih sedikit. Sekali lagi, ini adalah fenomena-fenomena yang harus mulai kita manfaatkan. Nah, ini adalah
medianya, 85% menggunakan gadget, 32%-nya adalah laptop. Ini desktopnya cuma 14%, dan yang lebihnya digunakan untuk ini sosial media, pesan instan, baca berita, cari data dan informasi, dan streaming video. Oke, nah pemasaran yang paling banyak di sekarang dilakukan adalah masa pandemi. Orang ternyata mulai coba-coba bagaimana meletakkan barang-barangnya di internet, dan ternyata banyak membuahkan hasil. Nih, kelebihannya apa? Pemasaran online memberikan akses yang luas tanpa batas, dimanapun. Tadi saya katakan, kamar mandi aja bisa merubah peradaban dunia. Ini merupakan media yang bisa benar-benar lintas batas sampai manapun. Dan saya sudah buktikan ketika saya keluar negeri berkali-kali, saya bisa mengakses web-web yang dibangun di Indonesia. Pemasarannya 24 jam. Bahkan kita sedang tidur pun dibayari. Biayanya murah, menghemat banyak waktu dan usaha. Nih, kelemahannya apa? Ini ketergantungannya terhadap teknologi. Kalau internet mati, selesai. Kalau listrik mati, selesai. Keamanan, kalau tidak dibekali dengan keamanan yang baik, maka akan jadi masalah besar. Nih, teknologi belum merata. Masalah transparansi harga, ini juga masih kurang. Kompetisi global, strateginya bagaimana? Nih, Anda harus mengetahui pasar, segmen. Itulah kenapa TV nasional sekarang bangkrut. Kenapa? Dia bapak yang itu adalah konseptor yang luar biasa. Dia setiap membuat program pasti sukses. Tapi pada saat membidik segmen anak muda, maka dia meleset. Karena anak mudanya udah lari ke YouTube, sehingga di TV nggak ada yang lihat. Nih, tujuannya meletakkan anggaran, ini penting ya. Mereknya buat sendiri, mengembangkan inovasi. Nah, di internet, ini untuk internet marketing, Anda harus bisa mendefinisikan penghasilannya dari mana nanti, dan bagaimana caranya mempromosikan. Di sini berarti ketika Anda sudah masuk ke ranah internet, maka traffic ini menjadi sangat dominan. Artinya di situ ada kerumunan, yang sering saya katakan, di mana di situ ada kerumunan, disitulah ada rezeki. Maka kita harus menciptakan kerumunan-kerumunan. Tapi di masa pandemi bagaimana kondisinya? Ciptakan kerumunan digital. Kita dengan cara grup, dengan cara membuat web, dengan cara membuat marketplace dan sebagainya. Ini yang harus dilakukan.